Assalamualaikum besti-besti, Love Indonesia kesayangan, si akunnya jumpa lagi di Viral for Justice dengan hashtag kita. Indonesia saat ini si akunnya berada di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kita akan berjuang bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Bagaimana orang-orang yang mengungkapkan kebenaran juga dalam kasus atau perkara skincare mendapatkan perlindungan dari negara, bukan sebaliknya, malah dikriminalisasi atau diindikasi dengan laporan yang kemudian mengatakan pencemaran nama baik atas nama Undang-Undang ITE yang seringkali pada prakteknya berfungsi sebagai pasal karet. Jadi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban itu pada prinsipnya kami memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, yaitu kepada mereka-mereka yang dalam konteks tadi sudah dibahas, misalnya sebagai pihak yang ingin mengungkap. Maka kebutuhan mereka yang ingin speak up itu pastinya akan memunculkan dampak-dampak dalam hal dia terintimidasi, dia terancam, gitu ya, dia dikriminalisasi bahkan. Nah, dalam konteks ini maka LPSK hadir untuk memberikan perlindungan kepada mereka-mereka yang menjadi bagian dari whistleblower yang ingin mengungkapkan hal-hal yang tidak sesuai prosedur tersebut, sehingga kami menghimbau kembali kepada semua warga masyarakat tidak perlu takut. Kami Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban akan hadir setiap saat untuk membantu para warga semua. Bahwa proses hukum kami tidak mengintervensi, tetapi tentu saja kita berusaha agar mereka yang bersuara jangan dikriminalisasi, dan itulah salah satu fungsi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ketika suara kebenaran itu kemudian malah mendapatkan intimidasi, insya Allah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban akan hadir seperti yang dikatakan Ketua Komisi 13 kemarin, ibarat malaikat kecil yang insya Allah akan melindungi siapapun warga negara Indonesia yang berani menyuarakan kebenaran dan keadilan. So never give up Indonesia, kita akan terus berjuang bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk hadirnya keadilan di Indonesia dengan lebih baik. Jangan letih bersuara, never give up. Salam sopan. Teruntuk jadi Wulandingsi atau Teh Anggra atau Anggra Putri Tania atau siapapun nama kamu sekarang, cukup saya soft spoken sama kamu. Yang kamu lakukan selama 4 tahun belakangan ini sudah sangat kriminal, dan kamu sangat zolim kepada orang-orang, tidak pandang bulu. Orang sudah banyak berharap untuk bisa dibantu sama kamu. Kamu ancam orang, kalau orang akan melaporkan kamu, kamu akan laporkan balik. Tapi tidak kali ini. Bukti sudah ada. Saksi banyak. Korban banyak yang akan mengadu. Untuk pengacara Jenny atau Anggra Putri Tania atau siapapun nama kamu sekarang, lihat klien kamu itu sudah banyak bukti dan pelaporan sangat terbukti jelas dia menipu banyak orang. Nah, itu yang kamu bela. Kamu membela orang yang jelas-jelas menipu dengan banyak bukti dan masih berpikir untuk mencoba untuk melaporkan balik kami dengan mencoba untuk meramu-ramu hukum, pasal-pasal dan sebagainya. Kali ini nggak bisa. Saya dan teman-teman dan semua tim yang ada di ungkap kasus akan membuka kebenaran karena kamu mangkir dari tanggung jawab kamu. Dan sampai orang stres meninggal gara-gara ulah kamu, gara-gara gaya hidup kamu. Siapa dekingan kamu? Kamu ngaku kamu punya dekingan mabes kan? Kamu kira orang mabes itu bodoh? Hah? Mereka juga nggak mau jabatan mereka itu jadi tercolek atau tercoreng hanya gara-gara kasus kamu coba mengadu-ngadu untuk menjatuhkan kami. Nggak ada deking-dekingan, nggak ada. Orang sekarang semua lepas tangan sama kamu. Jangan berpikir kamu bisa kenal pejabat ini, kenal pejabat itu. Semua pejabat sekarang lepas tangan sama kamu karena mereka tidak mau ikut-ikutan atau terseret dalam kasus kamu. Sudah ada sekarang lembaga yang melindungi saksi dan korban. Jangan selalu berpikir semua instan, saya kenal pejabat ini, saya kenal pejabat itu, saya kenal polisi ini, kenal polisi itu. Sekarang orang juga mikir mau nolong kamu. Mau sekelas pejabat manapun, mereka akan mengamankan posisi mereka dari urusan kamu yang pribadi yang nggak jelas itu. Kamu kira mereka mau nolongin kamu terus walaupun kamu punya uang banyak? Kalau nama mereka sampai kesebut aja di media sosial, jabatan mereka akan terancam cuman gara-gara nolongin kamu dan ketahuan kalau kamu ngasih uang ke mereka. Saya akan angkat kasus ini terus menerus karena udah terlalu banyak korban yang tidak berani bicara. Cuman saya yang berani karena saya tahu kebenaran ini harus diungkap. Untuk penduduk Jawa Barat yang 4 tahun belakangan ini pernah mendengar Anggra Putri Tania dan berobat di Cikalong Wetan ataupun di perumahan Villa Ubud Bandung, Sakura dan sebagainya, bicara. Jangan takut. Kita punya lembaga yang melindungi saksi dan korban. Jangan sedikit-sedikit ada pejabat ini minta tolong, pejabat ini minta tolong. Gak ada. Sekarang gak ada yang kayak begitu. Kalau salah, ya serahkan diri. Tanggung jawab dong. Orang sampai ngutang, sampai jual tanah, jual sawah dengan janji-janji kamu. Kamu pakai uang mereka untuk hura-hura, untuk hidup hedon. Kebangetan kamu. Gila harta ya. Segitunya pengen kaya ngebohongin orang.